Nah, ini enaknya. Karena kita artis, jadi biaya politik itu rendah. Nah, sekarang kenapa ada money politik? Kenapa ada korupsi? Kalau mau ngobrol, jangan lupa subscribe ke Slate Show dan channel ini, dan juga turn notification. Dan hari kita ngobrol daging. Bukan cuma ngobrol sembarangan, ngobrol daging dengan Mas Uya Kuya dan Mbak Astrid. Halo. Biasanya ketemunya ini di Amerika, dan saya kenal Mas dan Mbak ini dari udah 2-3 tahunan ya. Iya. Iya. Dan sampai pernah diundang ke rumah mereka makan malam, ketemu dengan teman-teman, tetangga dan lain sebagainya. Jadi it was very nice ya. Iya. Thank you. Kita pernah main naik roller coaster bareng. Saya ketakutan sampai ini megangin Mbak Astrid. Dia cek banget segini, ketakutan banget. Ingat kan? Ingat ya? Ingat banget. Kalau lihat permainan roller coaster kayak menakutkan, Iya. dengan dunia politik, mana lebih up and down-nya lebih heboh? Jujur lebih sereman ini. Sereman ini. Lebih sereman ini, lebih menakutkan ini. Mungkin banyak karena saya sering turun dapil kan, sering ketemu masyarakat, mungkin bisa merasakan pengalamannya dibanding mungkin dengan caleg-caleg yang lain yang nggak pernah turun. Jadi menurut saya menyeramkan dan menakutkan, tapi harus kuat. Oke. Ini pertama kali kalian berdua nyalek? Iya, Yes. sama Nggak pernah sebelumnya? Nggak pernah. Oke, saya akan step by step ya. Saya akan balik ke pertanyaan jawaban tersebut ya. Oke. Kenapa PAN? Nama Pan. Oke. Jadi dulu dia orang yang melarang saya untuk masuk ke politik. Yes. Walaupun saya sarjana ilmu politik. Tapi kenapa dibilang? Atau politik itu kejam, kotor lah dibilang. Jadi udah di dunia entertainment aja, di dunia artis dan Sama-sama dunia juga bisnis. kejam dan kotor kan? Iya. Tapi minimal kalau di dunia bisnis itu kita masih bisa ngukur orang-orangnya kan. Iya. Nah, tapi 2 tahun terakhir waktu kita mulai membahas kasus-kasus hukum, kita banyak membela orang-orang yang tertindas secara hukum, dan kita banyak menyentil oknum-oknum aparat dan lain sebagainya, kita justru malah diintimidasi dan malah beberapa kali dilaporin polisi kan. Nah, dia berubah pikiran, lu kan masuk ke sistem aja deh. Kata Astrid, loh serius dulu dibilang jangan sampai masuk ke politik gitu. Oke, kenapa kamu dong? Kenapa nggak dia? Kenapa dia juga masuk? Nah, dia yang tiba-tiba nyuruh saya kan, dan dia nggak kepikiran. Ini ada lagi ceritanya nanti. Nah, abis itu kenapa masuk PAN? Pas saat saya banyak membahas kasus-kasus dulu di tengah-tengah tuh udah Verdi Sambo ya. Nah, banyak kan politikus yang datang ke saya waktu saya membahas juga kasus ijazah palsu, oknum pengacara dan lain sebagainya. Itu banyak juga politisi-politisi dari partai-partai yang datang ke saya, dan dia baru tahu, oh iya sarjana ilmu politik, lulusan Universitas Indonesia, kenapa nggak caleg? Ditawarin tuh mulai ke partainya. Beberapa partai beda-beda nawarin ke kamu. Iya. Okay. Nah, itu sebenarnya ditawarin udah dari dulu-dulu, cuman kan emang selalu ditolak. Nah, dia bilang udah coba aja deh, sekarang kita masuk aja. Masuk ke sistem. Iya, buat saya mungkin ada sesuatu yang bisa dirubah di dalam sistem itu. Oke, tapi kenapa PAN? Terlalu idealis. Nah, habis itu kita tidak memutuskan cepat kan, tapi ada satu partai yang pada saat itu partai besar harus jawabannya malam ini karena jam 12 malam ditutup pendaftaran internal. Terus nih udah tinggal sejam lagi ditekan terus. Akhirnya saya putuskan saya tidak bisa memutuskan cepat ini kalau dikasih waktu limit hanya dalam 1 jam. Nah, akhirnya 2 hari kemudian saya telepon Mas Eko Patrio yang pernah menawarkan saya 5 tahun yang lalu waktu di Amerika di Disneyland di Biang Lala ngobrol, Yang lala lagi, masuk mainan lagi, masuk ke PAN yuk, masuk ikut politik enggak. Terus tapi dia bilang someday kalau tertarik telepon saya. Nah, saya ingat saya ngobrol, tapi Mas Eko saya ngomong ini bukan berarti saya mau masuk PAN ya, mau ngobrol dulu. Akhirnya ditemuin sama Pak Zulkifli Hasan, ketua umumnya. Nah, ada ruangan meeting begini di kantor umum DPP PAN. Dia lagi meeting bersama anak-anak buahnya dan juga ada beberapa petinggi PAN lainnya. Saya didudukin di antara mereka. Mereka lagi berdebat nih. Terus saya lihat kok anak-anak buahnya aja bisa memberikan usulan gitu kan. Nah, sampai satu saat dia bilang, "Uya, coba menurut kamu gimana tadi?" Dia nanya, saya kan orang luar kan. Saya kasih jawaban, terus dia bilang, "Wah, good idea." Dia bilang, "Coba itu ngobrol sama Uya, ikutin Uya." Nah, artinya saya melihat partai PAN ini adalah partai yang egaliter. Dia bisa semua orang anak buahnya aja mungkin jauh secara struktural jauh bisa dengerin dan bisa berdebat dengan ketua umumnya. Dan ini mungkin hampir tidak bisa ditemukan di partai-partai lain yang dimana ketua umumnya itu memegang kendali penuh, kekuasaan mutlak di tangan ketua umum. Bahkan saya dengar juga pernah ada di salah satu partai yang ada yang cuman dia bukan berdebat tapi memberikan pendapat yang agak tidak sejalan sampai dibanting mejanya katanya. Dan saya pikir ini yang tepat.
Jadi saya kan orangnya idealis, Mbak. Jadi saya ngelihat di partai ini mungkin saya bisa punya prinsip dan bisa mempertahankan prinsip saya. Itu kenapa PAN. Terus kalau kenapa Mbak Astrid ikut kenapa? Kalau terus terang kalau saya lihat sama seperti Mas Surya, egaliter, dia bisa. Dan yang paling utama adalah saya tertarik sekali beliau itu putri-putrinya yang wanita terjun ke politik. Itu yang luar biasa. Biasanya kan ada yang laki atau bagaimana, tapi yang lucunya dia sangat untuk para kaum wanita tuh dia sangat, kita bisa, wanita tuh pasti bisa masuk secara politik dengan baik, bisa dia tidak menentang untuk wanita masuk dalam politik. Itu yang saya suka. Jadi dia lebih dengan kita kalau ngobrol kayak gitu dengan Pak Ketum, jadi memandang setara gitu. Tapi masalah itu juga menarik sebetulnya ya, bisa menjadi bumerang karena sekarang banyak orang merasa bahwa di politik itu kok semuanya kesannya jadi nepotisme atau kekeluargaan ataupun kata-kata dinasti. Contohnya kan suami istri ini lagi nyalek. Kita tahu ada satu keluarga yang dari papa, ibu sampai semua anaknya ikut nyalek, ya kan? Dan pasti yang kasus terbesar adalah cawapres kita dan lain sebagainya. Jadi tadi Anda mengatakan bahwa ketua umumnya anaknya juga ikut, itu orang merasa kayaknya bukan mungkin lebih tepatnya gini. Lebih tepatnya ada pas saya kan waktu nyalek itu kan saya sudah mulai turun ke masyarakat. Ternyata banyak keluhan-keluhan dari masyarakat tentang dana-dana bansos yang nggak turun, PIP, KJP, PKH dan lain BPNT dan lain sebagainya. Dan ternyata ada juga yang memang itu bisa jadi bagian dari DPR RI, ya, karena itu kebijakan pemerintah pusat. Tapi juga ada kayak misalnya KJP, kebijakan pemerintah Kota Jakarta yang harus diselesaikan oleh DPRD. Nah, pada saat itu saya bilang, Astrid, kalau kamu memang pengen merubah satu sistem atau pengen menolong, membantu masyarakat, kamu juga masuk juga. Tapi kamu ngurusin tingkat yang lebih, skop yang lebih kecil di DKI Jakarta. Jadi enak kalau satu pintu kan kalau misalnya ada orang curhat ke saya, yang itu nanti bagian dari DPR bisa dilempar ke dia. Nah, intinya dari 2013 sebetulnya Uya dan Astrid kalau emang kita lihat jejak digitalnya, dulu kita udah sering banyak membantu masalah-masalah masyarakat yang sampai dari yang recehan sampai yang berat kita bantu. Sampai kasus-kasus BPJS, orang-orang yang tidak tertangani di rumah sakit karena katanya BPJS. Terus orang yang dipulangkan dari rumah sakit baru 3 hari tapi belum sembuh katanya BPJS. Tapi ternyata itu bukan masalah BPJS, tapi mungkin oknumnya yang di situ gitu kan. Dan itu banyak yang kita tolongin sampai orang-orang yang kemarin aja ada orang lapor karena buat KTP setahun nggak jadi karena niknya double. Dia ngurus sendiri susah dipontang-panting. Tapi kita temenin, Astrid yang temenin ke kelurahan dalam waktu hitungan jam aja bisa beres. Nah saya bilang, lu bisa kan ngelakuin itu. Lu belum DPRD, saya bilang ke dia. Apalagi lu nanti bagian dari sistem, lu punya wewenang di situ, enak tinggal telepon, tinggal bikin surat gitu kan. Ini kan masih sebagai public figure, sebagai artis. Dia nggak mau tadinya. Dan karena sebenarnya gini, ketika saya ikut suami untuk ketemu dengan masyarakat, ada beberapa ibu-ibu yang selalu ngomong, Bun, kenapa nggak terjun aja? Karena kita ngerasa terbantu dengan kehadiran ibu. Dengan sosok perempuan. Iya, dan mungkin ketika wanita berhadapan maksudnya dengan seperti itu, mungkin lebih kuat, lebih strong, lebih nggak mau kalah biasanya katanya kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh merasa terlindungi gitu. Ayo Bun, maju Bun. Bunda pasti, kita pengen ada orang yang mempresentasikan kita sebagai ibu-ibu, sebagai minta tolong ya kayak masalah KJP segala macam. Tapi back to my question tadi, masalah isu politik sekarang adalah orang komplain. Tadi saya katakan, kok jadi semua kekeluargaan begitu? Nah, balik lagi. Jadi ini nggak harus kalian berdua dong. Saya kita semua Indonesia. Itu benar. Itu pertanyaan yang juga emang ada sekarang kita sadarin itu. Nah, dia itu mendaftar jadi DPRD itu justru beberapa jam sebelum daftar DPT ditutup. Tadi dia bilang bersikeras nggak mau, ya udah nggak mau. Terus tapi tiba dia bilang, gimana kalau aku masuk aja? Udah mau ditutup kali, udah ditutup jangan-jangan. Enggak, gue pengen gitu. Karena selama proses dari dia belum daftar itu kan dia selalu nemenin saya kan. Jadi itu dia tuh kadang-kadang malah justru banyak orang-orang yang di dapil itu mikirnya yang nyalek dia. Karena kadang-kadang kalau saya nggak bisa, saya di luar kota, dia yang suka mewakilin saya. Nah, akhirnya dia bilang iya, serius, iya mau. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, kebetulan saya dan Astrid suami istri. Nepotis. Saya ngerti, kan mau nepotisme lah. Kalau tadi katakan lebih efisien mungkin kata demikian ya untuk kasus kalian berdua loh ya. Iya. Tapi kalau kita bicara hubungan
keluarga yang akhirnya terjun ke politik. Kita lihat di Amerika, keluarga Kennedy dan lain sebagainya itu kan juga ya keluarga jadi lagi di Filipina segala macam. Jadi menurut saya kalau emang kita mampu, kita punya kapabilitas, kenapa tidak? Dan kebetulan aja ya kita suami istri gitu kan. Oke. Tapi saya juga orang yang realistis. Kalau andai kata menurut saya Astrid juga tidak capable buat itu, saya juga akan ngelarang itu. Tapi pertanyaan saya, apakah selama ini ada anggota atau bukan ada pasti ada. Banyak pada umumnya anggota DPRD yang menyelesaikan masalah-masalah masyarakat di kota Jakarta, ya, seperti yang dia lakukan saat dia tidak jadi apa-apa. Dia melakukan itu untuk masyarakat, loh, bantu kasus-kasus KDRT aja dia udah lebih dari 100 orang yang dia bantu. Dan bukan hanya bantu, tapi juga dikawal ke kepolisian. Kasus perempuan yang berpisah dengan suaminya atau berribut dengan suaminya, bercerai dan lain sebagainya, yang nggak bisa ketemu sama anaknya karena dikuasai oleh suaminya. Sementara Komnas aja banyak yang tidak bisa mempertemukan mereka, hanya memberikan rekomendasi. Polisi pun tidak bisa melakukan itu. Tapi di tangan dia bisa mempertemukan orang yang terpisah di rumah kita, di apartemen kita. Seperti itu. Kita bisa melakukan secara personal. Nah, saya bilang, berarti dia mampu. Apalagi lo nanti jadi DPRD. Iya. Tugasnya kalau untuk undang-undang mungkin lebih saya. Nanti aduan dari dia, masalah-masalah yang terjadi mungkin untuk di skup Jakarta. Nanti kalau emang secara undang-undang harus dibuat undang-undang yang lebih luas, ya mungkin di DPR RI yang saya yang kerjain. Kayak misalnya undang-undang perlindungan wanita, anak, dan lain sebagainya. Jadi dia tuh udah banyak melakukan itu. Nah pertanyaannya gitu kan, yang sekarang duduk itu ada nggak yang melakukan aksi nyata seperti yang dia lakukan ke masyarakat? Jadi menurut saya kita mampu dan sanggup gitu. Dan fair lah, dan kalian berdua bisa begini. Alright. Tadi Mas Uya ada bilang bahwa kalau orangnya mampu, orangnya mau, ada kualifikasi ya why not? Betul. Fair aja, cengli aja. Alright. Nah kemarin tuh ada satu podcast, ada 2 anak muda. Nggak tahu kalau nonton, saya nggak sebut nama, ada partainya lah. Ada sekarang kasusnya di mana anak masih muda, baru mungkin lulusan kuliah dari luar negeri, bahkan dari dalam, udah pintar, mungkin kualifikasi secara akademisnya pintar sekali, tapi zero pengalaman. Bahkan karena mungkin besarnya di luar negeri, tidak tahu sama sekali masalah di Indonesia ataupun Jakarta, apalagi Indonesia. Tapi karena orang tuanya ada uang, bisalah danain biaya ini sebulan untuk bisa terus kampanye dan caleg. Jadi untuk menjadi seorang caleg nih, apa sih kualifikasi terpenting untuk seorang caleg? Apakah akademi atau pengalaman atau heart, passion? Mana yang paling penting menurut kalian berdua? Menurut saya heart atau passion paling pertama. Kedua adalah pengalaman. Ketiga akademis. Ini pasti kamu langsung setuju dengan dia ngomongan dong. Karena menurut aku memang pertama gitu. Karena kalau passion and from heart, everything akan kelihatan kalau dari hati. Saya masuk ke PAN itu tidak dibeli oleh partai. Artinya? Saya tidak mendapatkan uang untuk masuk partai, dibayar atau dibiayai oleh partai. Jadi artinya ada orang yang dibayar oleh partai dan dibayar oleh partai yang ikut partai saya. 5 miliar, 6 miliar. Sebut nama nggak ini? Nanti kita bicara. Dan itu rata-rata artis ya. Itu rata-rata artis. Ada. Nah, kan rahasia umum lagi. Saya digosipin katanya di dalam internal. Uya bener nggak sih kamu dapat 6 miliar dari PAN? Demi Allah enggak. Waktu dia nanya itu, saya cuma terima dari Pak Zulkifli Hasan kalau saya nemenin ke luar kota, saya nge-MC segala macam, saya dapat honor sebagai artis. Itu pun dulu sebelum ini. Tapi sekarang ini saya tidak mengambil uang dari partai, tidak. Jadi kampanye kamu tuh semua jual mobil. Kampanye kamu semua biaya sendiri. Biaya sendiri. How much is it per month? Lu tahu nggak? Nah ini enaknya, karena kita artis, jadi biaya politik itu rendah. Nah, sekarang kenapa ada money politik? Kenapa ada korupsi? Karena ya ada money politik tadi, di mana orang untuk jadi itu orang yang tidak populer harus memperkenalkan dirinya ke masyarakat dengan biaya tinggi. Masyarakat buat ngumpul aja harus dikasih duit. Ya, ini beneran loh. Teman kita nanya, ya kalau setiap lo turun, ada ratusan orang tuh lo bayar berapa sih? Karena terus kalian berdua doang aja. Izin RT-nya berapa sih? Izin wilayah berapa sih? Zero. Kita cuma bayar uang keamanan. Kalau ada parkir, uang kebersihan. Kalau kita nyewa ada kursi ya kita kursi sewa, situ. Baliho?
Baliho kita bayar. Makanya saya tanya kamu berapa dana kampanye kamu per bulan? Ayo Kasih dong. tahu baliho itu apa? Nih, baliho saya itu Total lah, nggak usah satu total udah lah kasih angkanya lah. nih oke nih. Mungkin orang berpikir karena billboard saya adalah caleg dengan billboard Di mana-mana. terbanyak di Jakarta. Kayak presiden. Billboard Uya sama Asti itu ada 10 lebih. Billboard di Lebih. di tempat-tempat strategis. Videotron kita hampir 10. Wow. Di tempat-tempat yang sangat prime. Iya. Artinya kalau dihitung berarti udah miliaran kan? Iya. Gimana caranya? That's what friends are for. I want to know your friends. Itu teman-teman karena kita pernah baik sama mereka, Ya. mereka Makasih. mensupport kita, dan itu paling ada beberapa billboard yang kita barter dengan endorsement dengan mereka punya usaha lain, kita barter. Kita masukin Instagram, Iya, masukin iya. story. I see. Tapi ya itu. Makanya orang bilang lu pakai duit berapa? Iya. Cuman kalau ini saya baru buka di sini, karena saya biarin aja. Biayanya gede ya? Saya bilang iya, saya bilang gitu kan. Well, technically biaya memang gede. Cuma Iya, kamu tidak iya. harus bayar sendiri karena kamu pinter dengan Iya. business mind kamu untuk barter-barteran. Gak usah kita Iya. karena kita baik, jadi teman-teman kita tuh banyak yang kemarin ada teman yang ngirimin 100-200 t-shirt karena dia usaha kain kan. Baju-baju kampanye kita Kampanye dikasih. kami loh. dikasih. Dan dia tidak punya kepentingan apa-apa. Tidak untuk- kepentingan, Cuma betul. karena dia nyari proyek. Oke. No. Enggak, udah kasih aja. Sorry, how do you know teman-teman kamu ini dikasih kamu gratis ini? Satu hari kalau kamu jadi dipilih nih, nanti minta balikin, dulu kan gua kasih kaos gratis, kasih baju gratis, nanti bantu gue sampai Oke. gini-gini. Yang bantu kita tuh konglo-konglo soalnya. Oke. Udah levelnya dia nggak akan nyari proyek. Bukannya semua ngomong nyari proyek. Ini proyek-proyek nggak nyari proyek-proyek kecil lah ibaratnya. Oke. Jadi mereka tuh udah punya proyek sendiri. Jadi- Dan mereka juga rata-rata teman bisnis saya. Kayak kita punya tambak udang bareng, kita punya perusahaan di Australia bareng. Jadi mereka punya bisnis sendiri, tapi mereka kan juga punya kayak baju itu. Lu nggak apa-apa, gue bayar deh harga modal aja, dia bilang gitu nggak usah. Ini ada sisa kain yang nggak kepake Yang kok. nggak pakai, kita kayak bikin gitu. aja, kita bikinin Terus aja. kayak spanduk, Uya Kuya itu cari tempat percetakan spanduk yang termurah di Jakarta dan justru malah jadi referensi buat caleg-caleg lain. Nanya lu bikin spanduk di mana? Saya kasih. Cuman nggak sampai 15.000 per meter, cuman 12.000 per meter. Yang lain ada yang 30.000 segala macam. Jadi intinya Uya Kuya itu emang pebisnis, jadi nggak mau rugi. This is something I told you last time loh. Iya, Gue iya. pernah ngomong kan, Iya, berdua iya. tuh Mas Uya itu pintar sekali. Kan banyak yang bilang kamu pura-pura on katanya. Kan? Iya, Actually, I iya, know you iya. are very smart. I know you are very smart businessman. Katanya alay. Iya. Alay. Saya pernah ngomong kita main yang game Yes, itu di iya. Amerika. Saya bilang kamu teman kok aneh. Masa bukan aneh? Interesting. Karena bisa benar-benar di Amerika itu temennya tuh semua ras, semua agama ada semua. Iya. Ya kan? Saya pernah tanya Iya, pertanyaan iya, ingat betul. ya Saya sih? ingat Terus kamu pertanyaannya. kalau saya bahas Iya, explain iya, saya kenapa iya, karena iya. kamu baik dan lain sebagainya, Iya. bantu dan lain sebagainya. Intinya semua karena teman. Kayak saya mobil saya kan di branding tuh ada yang mobil Uya Kuya sekeliling. Menurut saya mobil caleg terbaik pun punya saya. Kita. Karena yang ngerjain adalah benar-benar ahli otomotif di custom otomotif terbaik. Tapi Iya, endorse. Itu bukan endorse malah. Free. Free. Gue mesti apa nih? kalau Nggak endorse kan perlu, ada gue mau dukung aja. kewajiban kita untuk ini enggak. Mau support. Dan sekarang saya di luar negeri, Mbak Grace. Di luar negeri ada relawan-relawan Uya Kuya di Iya, Washington luar biasa, DC, di luar LA, biasa. di San Francisco. Itu saya tidak mengeluarkan duit sepeser pun. Di Taiwan mereka bikin posko pemenangan Uya Kuya dan saya sampai sekarang belum pernah ketemu orang-orangnya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa beberapa tahun ini Uya banyak membantu Membantu para para PMI iya. teman-teman mereka. Iya. Di Hong Kong mereka juga kerja sampai sekarang saya belum pernah ketemu orang yang mana. Mereka bikin sendiri, sampai mereka nyetak stiker sendiri, kaos sendiri. Sampai saya bilang saya transfer ya, enggak. Akhirnya saya bilang saya yang inisiatif. Akhirnya untuk yang ketiga kali saya mengirimkan brosur-brosur kaos dari Indonesia. Saya kirim aja ke sana. Karena mereka mengeluarkan biaya sendiri juga sayang. Karena mereka kan pekerja-pekerja biasa kan. Nah, artinya di luar negeri pun ada yang karena teman kayak di Amerika gitu kan. Tapi karena ada yang kepercayaan mereka, karena kita telah membantu Bantu, mereka dan juga teman-teman mereka, walaupun bukan mereka langsung yang kita bantu gitu. Ada kredibilitas lah. Kamu sudah build kamu punya reputasi Iya. sebagai seorang warrior untuk mereka, fighter untuk mereka. Iya, dan saya yakin suara saya di luar negeri banyak. Bakal menang. Insya Allah. Bukan dengan cara curang ya. Iya. Soalnya ada luar negeri yang cara curang ada. Apa caranya? Ada. Mau ada dulu. Ada, ya 5 tahun yang lalu kan terungkap tuh. Yang anaknya duta besar Iya. membeli suara. Membeli suara. Berapa untuk menang, tapi akhirnya kan ketahuan. Dan cara itu dari tahun ke tahun, 5 tahun ada. Selalu. Saya nggak doubt, saya nggak doubt, apa nggak
what's doubt? Nggak meragukan bahwa kalian saya kenal kalian berdua pribadi, makanya saya meragukan bahwa kalian memang pingin help this country, ya kan? Tetapi pertanyaan saya lagi, kalian bisa tahu nggak sih kalau masih caleg-caleg yang lain itu apakah mereka itu lagi being genuine or not genuine? Can you tell? Yes. You can tell. Yes. Maksudnya orang lainnya. Orang lainnya kan bisa tahu nggak? Oh, ini orang aku, ini nyalek, ini buat kayaknya dia tuh cuma mau one day powernya, mau uangnya dan sebagainya. Kalau aku pengalaman pribadi, kenapa aku bilang aku sebut dengan tulus dulu? Karena memang aku mengalaminya. Jadi kalau aku bisa terjun ke sini, banyak banget karena kan ibu-ibu pengen aku datang, pengen aku jadi, pengen aku nyalek segala macam, dan aku udah nolongin mereka secara tulus. Itu pengalaman pribadi ya, karena makanya kenapa aku pilih nomor 1 sebagai tulus. Tapi sorry, belum pindah ke nomor 2 dulu ya. Tulus dulu. Maksudnya tulus. For me. But I don't know about any bapak yang lain. Can you smell the bullshit? Itu gitulah. Be honest. Gampang. Tahu nggak artinya can you smell the bullshit? Kita bisa melihat yang bohong besar gitu kan. Yang ucing gitu kan. Ibarat bahasa Indonesianya gitu. Bisa kan? Ya, bisa. Jadi kita kalau dia, tapi saya susah mengukurnya karena kan saya calegnya. Tapi warga itu pasti bisa menilai caleg mana yang turun ke warga hanya formalitas. Ibu-ibu, bapak-bapak, oh ya gini, oke nanti pilih saya. Oke, ini udah. Salam pulang. Tapi kalau kita di satu tempat itu, bisa kita lama untuk di satu tempat untuk ngobrol mereka, ngobrol, dengerin curhat mereka, terus kita bisa datang lagi ke situ dan mereka bisa komunikasi sama saya lewat Instagram. Dan kalau orang yang udah kenal saya dan bisa pernah berkomunikasi saya di Instagram, saya balas-balasin Instagram orang tuh bukan hanya baru nyalek, tapi dari bertahun-tahun yang lalu. Tanya deh, orang yang saya tolong selama ini, kayak di YouTube saya, itu kan minta tolong dari Instagram. Karena saya balesin dan saya pegang sendiri. Dan Instagram saya yang tahu passwordnya cuma saya dan istri saya. Tidak ada admin sama sekali. Jadi benar kita balas sendiri. Dan mereka udah paham, kalau kayak soal air pam mati aja bisa curhat ke saya bisa beresin. Jadi nggak usah kayak gitu Kak Grace. Ketika saya lagi kampanye juga, saya lagi ngomong, itu ada loh ibu-ibu tuh yang nangis. Dia bilang selama hidupnya a whole life, nggak pernah ngelihat namanya wakil rakyat. Datang ke mereka. That's so sad. Yang benar-benar kita datang, yang benar, ibu gimana? Iya bu, saya begini-begini, kita ngobrol sama mereka, itu nggak pernah mereka merasakan hal itu. Jadi buat saya tuh, for me, it's a genuine from heart for me. Dan orang yang benar-benar tulus jadi wakil rakyat, datang ke masyarakat dan benar-benar datang. Oke, kalau masa kampanye itu saatnya gue datang saat memperkenalkan diri. Tapi pertanyaannya di 2023 dan 2024 ini pemilu sekarang, justru ini pengakuan bukan hanya dari kita aja, dari masyarakat dan dari Panwaslu, pengawas pemilu, yang bilang tahun ini kok tidak seperti 5 tahun yang lalu di mana caleg banyak banget yang turun. Di sini jarang yang turun. Kali ini sepi dan kebanyakan dari Partai PAN yang turun. Sampai ada pertanyaan big question mark di kepala kita berdua. Ini caranya apa ya? Apa jangan-jangan kita kalah sama yang nanti dengan cara apa ya? Gitu. Kita jadi sempat ragu. Mas Uya, kalau saya boleh bilang secara frank ya, bahwa hati manusia itu bisa berubah. Kita nggak bisa bilang kita tuh sangat kuat selama-lamanya. Kita bisa kena cobaan juga. Yes. Bagaimana nanti kalau kalian menang berdua, pasti banyak temptation pasti, terutama pada kamu posisinya lebih tinggi daripada Basukinya. Gimana kamu menjaga hati kamu berdua ya? Terus seperti sekarang ini, again, saya nggak doubt kalian tuh berdua orang yang genuine. And I know you are doing what you want to do. Tapi how one day, banyak orang berubah kok setelah jadi ada posisi. Gini, balik lagi, saya selalu bilang sama Astrid, mungkin kita terjun ke politik, khususnya saya terjun ke politik baru sekarang. Padahal sarjana saya, keilmuan saya ilmu politik dari UI, yang memang harusnya dari dulu kita pakai kesarjanaan kita. Tapi baru sekarang mungkin tuh jalan Tuhan mengatakan bahwa Uya, lu udah mapan sekarang. Ini waktunya. Udah mapan dan uang buat Uya Kuya dan kita itu bukan satu hal yang prioritas lagi. Harus ngoyo. Rezeki harus kita cari. Tapi bukan nyari uang yang harus, kita tuh saya udah dalam tahapan yang setelah sakit COVID parah 3 tahun lalu tuh udah titik yang kita tuh udah berubah hidup kita. Kita emang pengen bantu orang. Malah Mbak Grace kalau dipikir-pikir, YouTube saya yang bantu orang itu, AdSense-nya tuh nggak ada duitnya. Malah banyak kan yang dolar kuning ya, karena kan kasus-kasusnya kasus berat, kasus kadang-kadang kekerasan. Dan kita nggak peduli, nggak ada AdSense-nya nggak apa-apa, dolar kuning nggak ada iklannya. Terus dibanding prank dan hipnotis,
jauh, Mbak Grace. Dulu aku di YouTube itu sebulan tuh bisa dapat 200 juta, pernah dapat 600 juta. Sekarang Mbak Grace 50 juta, 40 juta. Gaji karyawan kita aja, gaji karyawan kita sekarang lebih daripada itu, Mbak Grace. Dan kebanyakan apa? Karena kita bantuin orang. Kadang-kadang orang yang kita bantu, kita datengin orangnya dari Sumatera, dari Sulawesi untuk ongkos ke sini yang nggak kita yang ngongkosin. Tapi, nah, dalam artian kita emang ini kalau dibilang bullshit, mungkin bullshit buat orang yang nggak kenal kita. Kita udah bukan cari uang untuk membantu rakyat, bukan cari uang. Uang tuh ada rezekinya di tempat lain gitu. Jadi kalau ditanya gimana nanti, tekad kita emang bener-bener pengen nolong orang, pengen seperti sekarang, pengen kita nggak mau berubah. Dan kita selalu bilang sama masyarakat, ibu-ibu, nanti ini sekarang kan kita berhubungan lewat Instagram, tapi pas kita jadi nanti Oktober dilantik, nomor telepon kita pribadi akan dipegang RW yang ada di setiap wilayah. Kalian bisa curhat ke mereka, mereka bisa ke kita. Kita nggak ngasih tahu warga nomor teleponnya, ada ribet. Tiap hari telepon ke kita. Tapi lewat RW gitu. Iya, nggak hanya itu pun, karena mungkin banyak pengalaman aku dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak yang curhat. Jadi aku pun memutuskan kita namanya wakil rakyat memang harus ada di samping rakyat kan. Jadi saya pun bilang tiap 6 bulan. Saya ini nggak ada caleg-caleg yang lain atau mungkin DPRD itu yang melakukan hal itu. Tiap 6 bulan saya mau panggilin RT RW untuk kita ngebahas perkembangan wilayahnya. Atau ada masalah ini di luar reses sama sosper ya, bukan itu. Bukan di luar itu ya. Maksudnya ini benar-benar kita benar-benar tahu masyarakat ada apa, banjir kayak gimana atau bagaimana tingkat pokoknya macam-macam yang bisa kita curhatkan. Jadi benar-benar apa ya, kita ketemu kalau kayak gini kan selama ini kan kita nggak tahu. Kita nggak kenal wakil rakyatnya. Wakil rakyat yang nggak pernah datang ke kita nggak bisa mengaspirasi kita tuh nggak bisa ke pemerintah ya, karena keputus di situ. Nah, makanya saya pengen bikin tiap 6 bulan, even kalau memang ada problem di daerah itu memang urgent, nggak perlu 6 bulan, ayo kita jalan bareng bersama itu. Dan yang kita hindari adalah berjanji. Itu banyak penyakit yang terjadi, orang kecewa gara-gara caleg itu tiap 5 tahun tuh pas pemilu janjinya terlalu muluk-muluk. Saya akan siapkan ambulan untuk setiap RT. Saya akan nanti bangun khusus gedung olahraga buat warga di setiap RT. Mereka lagi, kalau kita Mbak Grace ditanya, kalau minta bantuan langsung aja di sini depan kita. Kalau kita bilang bisa, kalau bilang enggak. Saya bilang oh kalau cuma minta apa misalnya bantuin soal ini BPJS kita gini-gini. Oke, kadang-kadang Mbak Grace, kalau mereka minta bantuan yang bisa saya lakukan di situ, saya lakukan di depan warga supaya mereka lihat. Saya speakerphone, saya telepon menterinya langsung atau sekjennya, dirjennya, atau direktur BPJS-nya, atau direktur pelayanan PAM-nya. Dan semuanya depan mereka. Dan kayak bukan bilang, oke nanti saya urusinnya, nanti gampang atau enggak. Kalau udah jadi, bisa lupa. Malah saya sering negur anak-anak saya, kalau misalnya ada sesuatu yang kita harus bereskan, tapi nanti kita kerjakannya di rumah, catat, jangan sampai lupa, karena kan pikiran kita banyak kan. Jadi harus, saya nggak mau, saya janji itu beban. Jadi saya nggak mau janji di depan warga yang muluk-muluk. Nanti kalau kita begini, kita pasti akan membangun apa. Kadang-kadang mereka, saya belak-belakan loh, Mas Uya bisa nggak nih? Nanti kalau kita, kalau jadi, ini di tempat kita ini dibikin lapangan futsal segala macam. Saya bilang, saya nggak janji, dan saya bilang kalau untuk sekarang mungkin tidak bisa gitu kan. Kenapa? Tapi kalau mau ada minta kayak cuman apa emang butuh banget kursi roda, tapi itu simple. Tapi kalau kayak gitu-gitu kita nggak mau menyenangkan warga dengan oke. Karena banyak banget caleg yang gimana nanti aja deh, yang penting jadi. Tapi pertanyaannya 5 tahun lagi dia kan sulit, pasti warga udah nggak percaya. Tadi kan kamu bilang bahwa masalah hati ya, passion dan lain sebagainya. Jadi siapa sih yang bakal, kan biasanya orang tuh ada orang ditakutin, yang didengerin advice-nya. Buat kalian siapa itu orang tersebut? Kita selalu bilang juga ke warga kalau di dapil, kapan Mbak Grace kalau perlu ikut kita kampanye deh. Yuk, ayo. Saya bilang gini. Saya sering kok itu pelayanan saya sendiri. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya bilang gitu kan. Kalau suatu saat nanti menurut ibu-ibu, bapak-bapak kita lupa, atau kita menurut ibu nggak mana, ingetin kita. Ngomong aja di Instagram kita, atau telepon Pak RW kan nomor teleponnya ada. Jadi kita menganggap mereka itu sebagai bagian dari kita juga yang harus nanti mengingatkan kita. Jangan marah sama kita dulu, tapi mungkin ingatkan, mungkin kita lupa. Aku selalu itu jadi satu statement yang selalu kita ungkapkan di semua tempat. Tadi Mas Uya bilang, banyak caleg nggak turun ke bawah. Banyak. Mayoritas malah. Partai apa yang paling nggak turun ke bawah? Waduh, saya nggak bisa nyebutin. Kalau partai yang paling sering turun ke bawah tuh partai kamu. Maksudnya mau nggak partai kamu sendiri dong? Oh iya, PAN. Terusnya. Terus saya dengar ada seorang artis yang katanya di partai kamu nggak mau turun tuh.
Oh, yang mana ya? Nggak ngebut juga saya. Oh, apa kalau di partai kita mau kita sebut apa? Bisa, boleh, bisa. boleh. Atau Jangan, kayak jangan. olahraga. Berkaki dua, Masuk kaki kaki. dua, punya kumis, rambutnya gondrong. Oh, apa enggak, kamu harus jujur dong bahwa Iya. tidak semua artis di partai kamu juga ikut turun, ada juga Oh, iya, enggak ada, kan? ada. Boleh fair. Oke, kita Iya. move to number 2 deh. Tadi Iya. kan bilang pertama adalah heart, passion ya kan? Yes. Iya. Let's go to number 2. Tadi kemudian pengalaman. Pengalaman. Oke. Pengalaman itu artinya apa? Apakah harus seseorang yang pernah turun seperti kalian berdua yang pernah bantu secara real? Atau pengalaman yang pernah kerja di pemerintahan? Atau apa? Pengalaman itu apa arti pengalaman? Pengalaman tuh macam-macam kan. Kalau kerja di pemerintahan bisa juga jadi pengalaman. Karena kan dia akhirnya tahu kan soal undang-undang, soal yang dinas-dinas yang terkait yang dia pernah tempatin. Karena berhubungan dengan masyarakat juga. Kalau kita lebih pengalaman langsung praktek di lapangan di dunia real nyata. Di mana dari tahun 2013 orang-orang yang kita bantu tuh dengan segala macam berhubungan dengan kesehatan, Kementerian Pendidikan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, di lapas, terus juga kelurahan. Jadi pengalaman kita itu mematangkan kita selama ini nolongin orang kasus-kasus yang kecil-kecil dari kasus KTP sampai kasus orang yang diintimidasi atau didiskriminasi secara hukum. Sampai kita diancam. Iya, diancam, dilaporin polisi. Kita udah biasa. Dan kita pun kenal sama pejabat ini, pejabat itu bukan dari teman kuliah, teman apa. Karena dari kita kritis bantu masalah orang yang akhirnya berhubungan dengan instansi mereka, yang akhirnya mereka ada yang telepon langsung, kenapa? Maksudnya ya bisa nggak dia nggak diviralin segala macam. Langsung aja ke saya, ya udah tapi Bapak selesaikan gitu kan. Banyak akhirnya jadi teman kita. Oke. Tapi saya tetap fair sampai sekarang, walaupun jadi teman saya, kalau emang juga ada instansinya tetap oknum melenceng, saya di YouTube saya nggak ragu untuk ngomong. Jadi saya juga nggak mau dibeli juga. Sure. Itu balik lagi kayak tadi. Iya. Saya tidak pakai uang partai, saya tidak mau nanti utang budi sama partai, karena saya pakai uang partai, saya harus menjalankan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan prinsip saya yang bertentangan dengan partai nanti. Jadi kalau seseorang baru lulus nih ya, kuliah, kayaknya berarti nggak ada pengalaman dong ya? Untuk jadi DPR RI mungkin iya sama DPRD ya. Bener kan? Apalagi kalau sekolahnya di luar negeri kan berhubungan dengan masyarakat. Iya. Apalagi DPRD. Iya. Apalagi DPRD yang langsung terjun benar-benar Sekarang gini, di samping ini ada masyarakat. cerita nih Pak Grace. Ada yang cerita masyarakat. Kemarin ada yang kampanye, kita nggak tahu nih dia caleg apa udah jadi. Ditanya sama ibu-ibu, PKH saya gimana Pak? PKH saya gimana, dia aja. Dia nanya, PKH apa sih gitu. Artinya kan dia mau jadi wakil rakyat. Tapi nggak tahu. Permasalahan masyarakat yang umum aja dia nggak tahu. Jadi, ya kalau mau jadi wakil rakyat lo harus paham dulu. What is the problem kan itunya? Iya, gitu, kan? masalahnya What is kan- the situation ya kan? Iya, namanya kan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan setiap daerah, itu tuh Iya, beda-beda. berbeda-beda. Ada problem mereka masalah banjir, ada problem mereka masalah KJP, ada problem mereka masalah dana lansia. Ada loh satu kampung yang isinya semuanya lansia, nggak semua ya, maksudnya beberapa persen Mayoritas, lansia semua. Jadi mereka ribut soal itu. Ada lagi tadi daerah sini gara-gara nggak dikeruk banjir, sering banjir. Ini banyak problem itu, Sure. banyak. Dan juga banyak Jadi harus orang benar-benar pengalaman, harus terjun langsung. banyak orang-orang yang ternyata juga tidak mendapatkan dana-dana bansos Ya. karena mereka tidak mengisi DTKS. DTKS. DTKS itu mereka lupa, bukan lupa, nggak tahu ternyata. Berarti artinya kan tidak ada sosialisasi sampai ke orang-orang yang level-level itu gitu kan. Nah, artinya kan namanya kan peran DPR itu kan tugasnya kan selain dia membuat undang-undang, anggaran juga, tapi pengawasan. Dia juga harus mensosialisasikan juga kan apa yang aturan-aturan yang keluar. Yang namanya perwakilan rakyat. Ya gimana kek kalau bukan dia Siapa lagi? bikin kayak sosper, sosialisasi peraturan ya kan, yang ngirim instansi yang terkait untuk kalau ada peraturan baru, bikin bincang-bincang sama warga, talk show, Yes. kayak gitu. Jadi banyak orang yang kita nggak tahu Pak, gitu kan. Iya, Udah ngisi DTKS belum? nggak tahu. Nggak tahu DTKS itu apa. Ada yang kayak gitu. Ada yang setahun harus 4 kali. Ada yang cuma ngisi sekali. Ada yang ngisi 2 kali. Itu kurang sosialisasinya. Tapi sekarang banyak orang merasa bahwa pengalaman itu adalah cuma perlu populer aja, pokoknya pengalaman. Jangan sampai pengalaman. Oh, asal gue ada berapa followers, gue ada banyak fansnya, gue pengalaman. Ya, artis tuh udah pasti punya popularitas. Soalnya bukan PN doang ya, saya banyak iya. pakar-pakar yang juga Iya, demikian loh ya. benar. Artis punya popularitas yang lebih menguntungkan dibanding Sure. orang biasa. Tapi belum tentu artis itu punya elektabilitas dan punya kapabilitas. Jadi banyak juga kalau kita lihat 5 tahun yang lalu artis nyalek nggak dapat, nggak jadi. Nah, tahun ini juga menurut saya kalau artis nyalek walaupun dia populer tapi dia tidak turun ke masyarakat, bisa jadi
kemungkinan tidak terpilih ada. Iya. You think so? Yes. Saya aja yang udah turun Tiap hari saya udah ketemu 80.000 orang sampai sekarang. Saya hitungin, saya data. Saya ketemu orang tuh saya data. Sampai nomor teleponnya, alamatnya saya data. Saya nggak mau terjun tanpa data. Itu aja saya sekarang masih nggak percaya diri. masih insecure. Iya. Jadi you think orang Indonesia tidak akan gampang terinfluence, terbuai karena ini populer, ini artis dan sebagainya, enggak? Khususnya Jakarta. Lebih lebih kritikal. Kritis, Iya, khususnya Jakarta dan kota-kota besar. Kalau kota-kota yang lebih kecil mungkin bisa. Mungkin artis. Mungkin ada. Nah, Mbak Grace, aku tadinya tuh di caleg di mana coba? Di Jawa Barat, kota kelahiranku. Yang which is aku lebih senang, lebih dekat dengan keluarga aku di sana. Tapi karena tiba-tiba Pak Zul ngerubah aku ke dapil luar negeri, dapil DKI 2 yang dapil neraka katanya, orangnya orang bintang semua. Saya mau nggak mau terima. Tapi justru waktu awal dulu saya protes, kenapa sih udah enak sih di Jawa Barat. Tapi sekarang saya justru berterima kasih. Justru emang selama ini kan passion saya adalah saya banyak ngurusin orang-orang warga Jakarta dan luar negeri, para PMI dan teman-teman WNI di luar negeri, diaspora di luar negeri. Jadi akhirnya saya merasakan, oh iya ternyata dukungan saya di luar negeri malah banyak banget gitu kan. Tanpa saya sadari, tadinya kayak saya takut, nggak kepikiran itu adalah kelebihan saya gitu. Tapi saya baru sadar beberapa bulan terakhir, oh nggak tepat saya ditaruh di sini. Bertarung. Ya, semua ada jalannya lah ya. Iya. Sekarang kita ngomong satu terakhir tadi ya, which is pendidikan. Iya. So, opini kalian itu paling tidak penting. Bukan yang nggak penting, bukan nggak penting, paling nggak penting sama sekali. Penting kan? Cuma bukan yang paling penting. Iya. Oke. Tetapi apakah bisa fair dikatakan bahwa setahun ini ada berapa loh caleg ya, yang dulu tuh ya, bukan yang sekarang ini nyalek, yang benar-benar nggak ngerti apa-apa sama sekali, bukan karena nggak pengalaman, cuma memang otaknya tidak pinter gitu loh, kayak nggak bisa gitu loh, nggak nyampe ada kan yang kayak begitu gitu loh. Maksud pendidikan nggak penting gitu loh maksud saya. Terutama kalau kita Indonesia membuat smarter kan, don't you have to be smart as well? Pendidikan menurut saya untuk DPR sih penting. Karena kan dia membuat undang-undang. Iya, exactly. Dia bukan cuma mewakili rakyat dengerin orang curhat doang, enggak. Iya. Dia membuat undang-undang, dia fungsi anggaran, mengawasi. Exactly. Ya kan? Nah, di luar itu juga, ya kan? Syarat menjadi DPR itu kalau nggak salah lulusan SMA ya. Nggak tahu, koreksi kalau saya salah. Iya, tapi syarat untuk jadi tenaga ahli DPR itu S2. Gimana ceritanya coba? Oh ya? Tenaga ahlinya itu harus S2, DPR-nya harus lulus SMA. Ini nggak tahu, koreksi saya kalau salah. Gue nggak tahu juga malahan. Coba deh, Google, komen. Google. Bener nggak? Setahu saya itu. Wow, oke. Berarti kan istilah tenaga ahli ya? Tenaga ahli disuruh kudu. Kalau tenaga ahli itu nyalon. Jadi menurut saya penting. Pendidikan itu penting. Dan bukan hanya jadi DPR, menurut saya apalagi di masa menuju Indonesia Emas 2045, kita jangan sampai nggak putus sekolah, nggak lulus SMA minimal ya. Sampai diploma lah at least. Karena 2030 ini kan sebetulnya Indonesia diuntungkan dengan bonus demografi yang luar biasa. 68% dari penduduknya itu adalah usia produktif. Ya kan? Jadi kita harus bisa meningkatkan skill kita, terus juga keselarasan skill dengan pekerjaannya. Dan juga bagaimana kita memanfaatkan arah ekonomi kita harus sesuai dengan sumber daya Indonesia yang Indonesia milikin. Karena banyak sekali negara-negara yang punya bonus demografi yang gede tapi gagal, kayak Brasil, South Africa. Kenapa? Karena salah arah kebijakan sama ya tidak mumpuni SDM-nya. Nah, kita jangan sampai begitu nanti. 2030 ini masa yang tinggal 7 tahun lagi, anak-anak mudanya usia produktifnya harus sekolah. SMA. Jangan tinggal SMA, diploma lah. Karena sekarang di Jakarta aja setahu saya, 58% itu adalah pemilih kita di Gen Y dan Gen Z. Yang dimana ada 35% tidak lulus SD, 66% hanya lulus SMA, dan only 2% yang kuliah. Oh ya? Cuma segitu. Segitu doang, 2%. Itu data BPS 2022 terakhir. A lot of homework ya? Iya, itu. A lot of homework, yes. Ya, kita harus benar-benar bagaimana nanti pemerintah kita, presiden kita nanti, ya harus anak-anak kita tuh harus kuliah yang benar, sekolah yang benar. Kalau buat aku nanti mungkin diri sebagai DPRD kan kayak kalau untuk pemerintah yang kemarin kan ada KJP, Kartu Jakarta Pintar. Nah itu harus benar-benar kita
awasi dengan baik nantinya supaya benar-benar anak yang mendapatkan KJP benar-benar sekolah yang sampai tinggi. Itu dia yang saya pengenin. Mas Uya dan Mbak Astrid ya. Politik tahun ini banyak mengatakan sangat beda dengan sebelum-sebelumnya. At least in recent history, karena saya juga nggak pernah di sini pas lagi Soeharto dan Soekarno dulu kan ya. Banyak yang benar-benar terpecah loh menurut saya. Ya sangat divisive, sangat polaris dibanding sebelum-sebelumnya. Ya kan, for whatever reason it is. Kalau menurut kalian berdua, ya, what is the best way sebetulnya untuk bikin biar jangan sampai terpecah demikian gitu loh. Justru kita kan pengennya menggabungkan orang, bukan memecah-mecah orang dengan kita menjadikan mas-mas lain dan lain sebagainya gitu. What is your plan? Saya memberikan pendidikan ini juga dari setahun yang lalu, bahwa jangan jadikan pemilihan pilpres ini jadi satu berhala baru yang harus kita sembah-sembah. Ingat kejadian tahun 2019. Pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo ini bukan hanya di level bawah aja, Mbak. Teman-teman kita di Amerika, ya kan, itu dia bisa berantem ribut gara-gara Prabowo sama Jokowi. Ada orang nggak jadi kawin, cuma gara-gara si mertuanya, calon mertuanya ini beda, yang calon mantunya beda. Dan sampai sekarang anak-anak itu dua-duanya jomblo nggak kawin. Sementara Prabowo sama Jokowinya temenan. Jadi saya juga bilang ini satu statement yang nggak pernah lepas dari saya, kampanye saya. Kalau pilihan kita beda, kalau presiden kita beda, jangan kalian ribut berantem. Dan rata-rata, Mbak, ini jujur aja, di level masyarakat sesungguhnya sekarang keributan itu tidak ada, Mbak. Cuma di atas intelektual. 2019 iya. Nggak, maksudnya di atas yang sekarang ini cuma yang hanya di atas intelektual dan buzzer saja. Ini demi Allah ini adalah fakta dan riset saya langsung di lapangan. Mereka nggak peduli sama begitu-begitu. Mereka nggak tahu keributan-keributan yang sekarang hoax-hoax yang ditimbulkan. Si capres ini ngomong ini, menyalahi etika. Mereka di masyarakat nggak peduli dan nggak ngerti. Itu macam juga. Mereka cuma kerja aja kan. Mereka buzzer-buzzer itu buang-buang duit. Mereka nggak bisa mempengaruhi pilihan seseorang cuma gara-gara menciptakan hoax begitu, enggak. Jadi buzzer efektif atau enggak? Tidak sekarang. Tidak sama sekali. But I know they get paid a lot of money to become buzzer. Iya, buzzernya kaya. Iya, tapi buzzernya kaya doang. Buzzernya kaya. Yang bayar buzzer itu cuman kayak menyenangkan diri sendiri doang. Hampir nggak ada efeknya buat masyarakat sekarang. Tapi kalau aku ngalamin ini mungkin kalau di atas untuk kayak paslon-paslon itu memang untuk di bawah nggak ada problem ya. Maksudnya yang mereka ya pilihan mereka sendiri. Tapi yang kayak aku alamin kan itu yang kayak provokasi pas ketika aku di bawah. Aku rasain. Jadi kayak pas, ya aku nggak tahu. Kita bukan ngomongin paslon ya, tapi kita nggak tahu ya. Jadi kayak setiap kali aku ini yang sering dialamin sama aku nih, karena aku pisah sama Mas Uya. Kita kan dia ada dapil satu, dapil lain. Jadi kan aku kadang suka sendiri. Dan mereka udah tahu kalau aku sendiri tuh kapan mereka udah bisa lihat. Mungkin karena mereka lewat kan. Wah ini Mbak Astrid sendiri nih. Itu bisa loh ketika aku lagi orasi, lagi ngobrol sama masyarakat, itu bisa di belakang bisa teriak, jangan pilih. Yang teriak cuma satu dua orang aja. Dan itu pasti warga di luar situ yang bukan bagian buzzer. Jadi buzzernya. Buzzer ternyata bukan hanya di dalam dunia. Iya, ternyata di dunia real juga ada buzzer. Ada buzzer beneran. Dan aku tuh kali mungkin dalam dunia real. Terus sampai ada beberapa kan, karena kebetulan kita kalau masuk kalau kita kampanye itu pasti ada polisi, kita kan pasti izin izin Polres, izin Pol, kalau sama dia Polda ya, pokoknya izin polisi, terus habis itu ada Babinsa, ada segala macam. Nah nggak tahu kenapa ya namanya ada intelnya segala macam. Nah ada gesekan lah waktu itu, ada gesekan aku langsung out karena memang aku harus ke titik selanjutnya. Kita bikin tebus murah. Iya, kita bikin tebus murah, tebus sembako, tapi dengan harga murah, tapi tetap orang harus tebus. Nah, pada saat itu saya dengar cerita dari Astrid. Jadi, kan kita pasti lansia yang didulukan. Tapi ada orang, dua laki-laki yang selalu bilang mau duluan di depan. Nah, warga itu juga bingung siapa. Akhirnya dikasih. Akhirnya kita ya udah daripada ribut. Kita kasih. Nah, tapi nggak tahu kenapa Astrid pergi, tim kita masih sana, dia tetap tidak puas, dia selalu memancing kerusuhan kan. Ribut sampai akhirnya tim kita dibawa ke dalam mobil dan dipisahin oleh seseorang yang itu kita nggak tahu siapa, ya. Terus akhirnya perang mulut kan, sampai akhirnya orang ini dipukul sama dua orang tadi, dorong. Dipikir mereka itu tim kita, ternyata itu siapa? Intel yang lagi nyamar. Itu kalau dikasusin bisa, ada videonya lengkap. Itu lengkap, dia mukulin Intel bisa. Akhirnya dua orang itu gimana yang mukulin? Orangnya pergi. Kabur. Dan ditanya warga itu warga bukan RW kita.
Kan itu pertama ada. Itu setiap kali kamu sendiri. Selalu pas dia sendiri. Pasti lagi sendiri. Iya, Kemarin juga, sendiri, iya pas lagi sendiri juga gitu kan. Karena aku kan banyak kan bazar murah, tebus murah. Banyak kan yang kita jarah aja, kita jarah. Ada yang teriak, kita jarah, kita jarah. Wow, luar biasa. Terus scary ya. Iya, scary. Makanya saya bilang. Dan setelah kita teliti, warga bilang kalau yang ada yang teriak juga Zara, itu warga situ. Tapi tetap bisikin itu partai ini Mbak gitu. Partai apa? Oposisinya PAN lah. Which is? Ya oposisi PAN. Nggak enak saya ngomong nanti dituntut saya dia. Saya nggak tahu posisi. Tiga huruf. Ya. Banyak nih 3 huruf. Tapi Iya. saya ngerasa kayak apa ya? Oh, yang tadi pertama Mbak Grace tanyakan sama saya menakutkan ya, menakutkan. Berasa kayak nggak fair, yes, nggak fair. Tapi yang saya luar biasa itu banyak banget. Abis kejadian itu saya kan ada, saya nggak takut, saya maju lagi terus kan. Ada beberapa tuh di daerah itu juga ibu-ibunya malah nangis. Dukung kamu. Dukung Bu. Aduh itu sampai saya nangis. Ada tuh sampai dibikin video sama itu saya kan. Sampai mereka tuh meluk saya. Jagain kamu ya? Jagain sampai Bu nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Udah Ibu tenang, Ibu harus kuat. Itu yang luar biasa. Saking mereka ingin ada sosok yang ya apa ya. Itu saya langsung awalnya saya sempat trauma 2 hari saya trauma tanya sama dia sampai nangis sampai kenapa ya kok kenapa pas ketika saya sendiri diserang gitu kan itu ada traumanya tapi pas saya waktu datang lagi ke titik di sana juga tapi ibu-ibunya luar biasa kita jagain jadi setiap kali saya kalau orasi saya selalu di belakang saya bilang Bu singkirkan provokator di antara kita singkirkan niat saya sama suami baik. Jadi kalau ada yang sudah mulai teriak-teriak apa kita singkirkan. Saya bilang sama bapak-bapaknya, Pak, liatin ya Pak, liatin ibu-ibunya, liatin kalau ada warga yang nggak dikenal, Bapak harus hati-hati. Siap Bu Astrid, siap. Jadi, wah, itu dia namanya pengalaman. Tapi selalu dia. Artinya menurut saya berarti persaingannya bukan di saya. Siapa yang berani sama si Mas Surya rambut biru ini? Mana berani? Berarti persaingannya di DPRD. Yes, itu mungkin dia. karena kita selalu bilang begini, Bu, iya. jangan terkena money politik ya. Iya. Kalau misalnya ibu tahu nggak kenapa selang uang ibu pada nggak turun, dana bansos nggak turun? Karena dikorupsi Bu. Mau tahu nggak kenapa? Tahu nggak namanya serangan Fajar? Serangan Fajar itu caleg yang nggak pernah datang ke rakyat, ke masyarakat, tapi pas berapa jam sebelum pemilu ngetop ngasih amplop timnya. Tapi dia nggak pernah datang. Nah, itu uang dari mana Bu? Kita selalu begitu pidatonya. Itu ngutang, pinjam duit, atau nggak dicukongin sama cukong besar dengan iming-iming harus ngasih proyek. Nah, artinya pas dia jadi, dia harus balik, harus apa? Saya nggak pernah ngomong harus ngapain Bu? Pasti udah jawabannya sama balik modal. Buat apa? Bayar utang. Dan mereka ngapain? Korupsi itu jawabannya mereka udah masuk tuh. Nah, makanya Bu kalau emang Ibu nggak mau, jangan lagi pilih orang yang kayak begitu. Itu selalu saya lakukan tiap kali. Jadi kayaknya orang-orang yang mungkin simpatisan relawan-relawan dari partai yang akan melakukan itu atau caleg yang akan melakukan itu was-was nih. Wah, ini masyarakatnya lagi di doktrin masih uya-uya, masih Astrid nih. Sampai gampangnya karena saya kan ketemu dengan warga sama ibu-ibu, kita bikin lagu biar gampang diingat. Caleg lain kasih gocap, kita tetap pilih uya-kuya. Caleg lain kasih cepet, kita tetap pilih Astrid kuya. Kayak gitulah. Masyarakat yang tadi ada ujungin selama ini, berarti kan lebih yang low end ya selama ini ya. Mereka dijanjikan uang, dikasih uang, kasih bantuan tersebut. Actually bakal influence mereka nggak untuk mengubah mereka? Influence. It will help them. Saya influence, kayak yakin karena begini. Saya kasih doktrinnya adalah Bu, Ibu dapat terima 50, 100 ribu dari caleg yang nggak pernah datang. Mereka aja nggak mau kenal Ibu, nggak pernah datang masa kampanye harus memperkenalkan diri, mereka nggak datang. Artinya pas mereka jadi kan nggak datang lagi kan. Kayak sekarang curhatan ibu-ibu nih nggak pernah ada yang datang. Itu satu. Kedua, mereka itu tadi kan kalau udah di atas uangnya harus balik modal kan Bu, bayar utang. Yang dikorupsi siapa? Pasti mereka udah jawab uang rakyat, pasti gitu kan. Nah, mau nggak uangnya diambil? Perkara Ibu nerima gocap, cepet, tapi hak Ibu jutaan rupiah yang harusnya jadi hak Ibu selama 5 tahun hilang. Mau nggak Bu? Udah pasti masuk kotak mereka. Jadi dicoblos jangan. Terus saya selalu tanya, amplopnya diambil nggak? Rata-rata sih ambil. Tapi saya nggak bisa melarang. Saya bilang jangan milih gitu lah. Boleh. Tapi ada juga idealis loh. Saya nggak mau masuk ya. Saya nggak mau berkhianat. Saya tidak mau berkhianat. Saya tidak mau. Keren. Ada juga, tapi cuma hanya sedikit. Tapi kita tidak bisa menyalahkan. Ambil, tapi dipilih jangan. Bener Bu. Karena banyak orang yang ternyata ditakut-takuti. That's what I said. Ditakuti kalau nggak milih, mereka bisa dicabut KJP-nya, terus dicabut KTP-nya. Jadi banyak yang membodoh-bodohi
masyarakat. Yes. Masyarakat. Dan katanya ada intimidasi sama ketua RT. Ada ketua RT yang mengkoordinir bahwa warganya harus milih satu. Makanya saya bilang jangan mau ditakut-takutin ya Bu, KTP dicabut, selalu enggak. Nah, saya sering banget ketemu orang yang bilang, mau suara berapa? Ayo kita aturin di sini. Itu pasti saya tinggal, Mbak. Bye-bye, saya nggak mau berhubungan lagi. Kalau kayak begitu, saya mau masuk warganya minta, saya langsung masuk dari akar rumput. Itu nggak usah laporin kayak begitu ya? Bisa kita laporin. Ada udah 1 RW dan 2 RT yang menolak kedatangan kita. Malah 1 RT yang udah banding-banding kursi sampai ngerobek APK kita di Tuh pernah Mbak, itu luar biasa. Itu sampai saya kaget. Saya pas datang tiba-tiba cabut, pergi. Nah, karena ada warganya udah kumpul semua dan pengen ketemu kita. Artinya percuma Pak RT. Orang warganya juga sukanya sama kita. Iya. Akhirnya warganya pindah ke RW sebelah, yang dimana kita ada di sebelah, pada warga datang semua. Tapi itu lucu sih. Ada beberapa emang teman-teman juga yang masyarakat bilang kita sebel deh Pak RT-nya nggak ngizinin. Pak RT nggak ngizinin, tapi kan kita pengen datang, pengen Mas Uya datang, pengen Mbak Astrid datang. Itu bisa kita laporin, Mbak. Iya. Ada undang-undangnya adalah kalau dalam masa kampanye ini kita hanya izin ke Panwaslu dan ke kepolisian. Kita hanya bawa izin itu untuk minta izin kita mau kampanye. Kalau sampai ada yang melarang, laporkan. Dan itu RT RW bisa dipecat. Iya. Nah, kita lagi berpikir nih, kita lakukan nggak ya 3 ini? Karena ada beberapa yang cuman kita kasihan juga, cuman ini juga nggak benar. Kalau masalahnya bukan, ternyata sebelumnya ada caleg lain yang datang. Ya, kan calegnya dia. Ya, itu kan kalau tadi yang dibilang kan, harus minus sesuatu. Iya. But ya udah, Mas Uya dan Mbak Astrid. Yes. Ngobrolnya penuh sampai 1 jam deh tadi this one terakhir ya last question. Nggak usah last question, banyak banget tentang politik, banyak banget omongan ya. Last question D ya. Gitu. But thank you so much ya. And whatever happens, saya berharap bahwa kalian berdua ya kalau menang tetap jaga hatinya, jaga intentionnya tetap genuine ya, Mas Uya ya. Thank you. Oh di telepon tetap bisa angkat telepon ya, Mas Uya ya. Selalu dong. Mbak Grace tinggalnya di Jakarta Selatan kan? Iya. Di kelurahannya apa kelurahannya? Kelurahan. Ini. Jangan lupa DPR. Kelurahan apa sih? Kecamatannya apa? Saya nggak tahu apa yang saya. Saya dapat surat ya by the way sekarang. Nggak dapat surat ya? Belum dapat sama sekali. Tapi datang aja ke TPS pasti terdaftar. Gitu ya, oke. Ya pokoknya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri, Uya DPR RI, kertas kuning, Astrid kertas biru DPRD ya. Yoi, Cilandak, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Setia Budi. Iya. All the best to you guys ya. Yang penting jaga your intention to always be pure and genuine ya. Thank you so much ya. Thank you so much.